Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salman Nur Fadli, NPM 203402277. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga dalam keadaan sehat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pertama, saya sampaikan terima kasih kepada Pak Fikri yang telah memberikan saya kesempatan untuk memaparkan materi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in-tabi'atnya, serta pada kita semua selaku umatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Adapun topik yang akan saya sampaikan adalah faktor-faktor yang membantu Indonesia keluar dari jurang resesi ekonomi di masa pandemi. Alasan memilih judul ini karena saya melihat dari berbagai sektor ekonomi yang menurun oleh pandemi, jadi saya coba menggali informasi untuk mencoba keluar dari resesi ini. Resesi adalah periode penurunan ekonomi sementara di mana perdagangan dan aktivitas industri berkurang. Umumnya ditandai dengan penurunan PDB dalam 2 kuartal berturut-turut. Arti kata resesi juga bisa dimaknai sebagai pelambatan atau kontrak besar dalam kegiatan ekonomi. Faktor penyebab resesi yaitu guncangan ekonomi yang tiba-tiba anjlok dan pandemi COVID-19 ini menyebabkan guncangan tersebut. Ketika pandemi COVID-19 terjadi, tingkat pengangguran meningkat yang dikarenakan pemutusan hubungan kerja demi bertahannya perusahaan, pembelian konsumen semakin turun, bisnis banyak yang mengalami kebangkrutan. Dalam resesi masyarakat sulit mendapatkan pekerjaan. Resesi juga bisa membuat orang lebih sulit untuk mendapatkan peluang dan promosi baru. Mereka yang tetap bekerja mungkin akan tidak mengalami kenaikan gaji atau harus bekerja lebih lama atau menerima pemotongan gaji. Namun, dampak resesi biasanya tidak dirasakan sama di seluruh masyarakat dan ketidaksetaraan dapat meningkat. Berdasarkan data yang sudah diperoleh, perekonomian Indonesia sampai triwulan mengalami penurunan. Perekonomian Indonesia di triwulan 2020 dibanding triwulan 2019 year-on-year mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 5,32%. Kontraksi pertumbuhan terjadi pada hampir semua lapangan usaha. Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan signifikan adalah transportasi dan perdagangan sebesar 30,84% dan penyediaan akomodasi, makan dan minuman sebesar 22,0,2%. Kemudian, ekonomi Indonesia pada triwulan 2020 terhadap triwulan 2019 tumbuh negatif. Pada semua komponen pengeluaran, pertumbuhan negatif terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,66%. Data ini menunjukkan perekonomian Indonesia yang sekarang negatif. Kesimpulannya, berdasarkan hasil yang di atas data yang sudah diperoleh, perekonomian di Indonesia di tahun 2020 nilainya negatif. Pertumbuhan negatif terutama terjadi pada komponen ekspor barang dan jasa sebesar 11,66%. Dan ada pula beberapa faktor yang bisa memulihkan keadaan perekonomian Indonesia seperti belanja besar-besaran, kedua, membuat program bantuan UMKM, ketiga, penempatan dana di perbankan oleh pemerintah, keempat, menggenjot nilai ekspor. Beberapa faktor di atas adalah dalam pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pemaparan materi selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah dan kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.